Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat, ini tuh sebuah video berjudul terdiam enggak bisa bales, netizen Malaysia kena mental saat dibalas begini. Oh, ini kasus apa lagi nih? Katanya ini menyangkut netizen Malaysia nih kena mental. Jadi ini kasus apa sih? Kok bisa dibilang kena mental? Oke, tapi sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi yuk kita lihat dulu videonya, isinya apa sih kok bisa dibilang netizen Malaysia ini kena mental karena dibalas begini. Kira-kira dibalas seperti apa sih? Ini kasus apa lagi nih? Cus kita lihat dulu. Indonesia salah satu negara besar dan menjadi negara terindah di dunia. Dengan jumlah ribuan pulau dan suku-suku membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam dan keragaman budaya. Namun pasca COVID-19 melanda dunia, jumlah turis masuk ke Indonesia turun drastis dan hingga saat ini masih berjuang untuk menarik minat turis mancanegara datang. Oh, semenjak kasus COVID-19 ternyata turis tuh sedikit berkurang ya. Posisi keempat setelah Thailand dan Malaysia. Karena posisi Indonesia di bawah Malaysia, mana hal ini dimanfaatkan oleh netizen Malaysia yang sering bilang turis lebih pilih Malaysia karena Indonesia jorok, semrawut, dan makanan tidak sehat juga tak enak. Tapi apakah benar yang dikatakan netizen Malaysia itu? Nah, Mari lagi-lagi saksikan video berikut. masalah ini. Halo, Dihaise. Halo, nama saya Axel. Hah? Kok bisa bahasa Indonesia? Bisa, kan bahasa Indonesia sebenarnya lumayan gampang. Jadi, orang Jerman kalau dengar pasti heran karena pikir itu terlalu eksotis. Tapi belajar di sambil telepon. Wow. Berarti udah pernah lama tinggal di Indonesia? Kan terlalu lama, tapi sudah mungkin hampir 30 kali ke Indonesia. Oh, Paling pergi lama liburan 3 kali ya? bulan. Wow, 3 bulan. Boleh nggak sebutkan satu hal yang Axel suka dari Indonesia? Makanan dan cuaca dan orang-orang yang ramai dan sopan. Oh. Banyak ya, 3 hal lah jadinya. Ya, susah, nggak bisa hitung sampai 3. Nggak bisa itu tadi. Kenapa saya suka Indonesia? Satu, makanan. Saya sangat suka makan Indonesia. Soto, kari, rendang, tempe, semua. Oh, kuliner ya, Orang Indonesia sangat ramah dan sopan. ramah dan sopan, Jika Indonesia memiliki alam yang sangat indah. cantik berarti ya. Empat, di Indonesia selalu hangat. Bagi saya ini adalah plus karena saya tidak suka cuaca dingin. Nah, di Indonesia ada Shopee, OVO, Grab, Gojek. Oh. Program-program ini membuat hidup saya lebih mudah. Mudah. Kenapa saya suka Indonesia? Wow, guys, this must be the most beautiful departure terminal I've ever seen. Check out this. This is just before you board the flight. Incredible. It's nice, eh? Kind of like a museum, like architecture kind of thing. Right. Yeah. What you find in a museum, Museum. you find this kind of ceiling. Jadi ternyata yang jadi masalah lagi-lagi netizen mempermasalahkan itu ya. And part of the Indonesian culture. Indonesia. It's like, let me tell you, this is beautiful and modern, and it also represents Indonesia. Super, super stunning, super lovely batik, and it's just not an airport like it. Let me tell you. Serius, di mana nggak tahu ya. Jadi kalau suaranya besar juga. Ketawanya gitu banget. Dia ada motor baru, kamu motor baru. Aku tak tahu dia mana, dia senang. Aku dengan dia 11. Aku kan mengerti apa 11, 15. Aku kan mengerti.
Ada juga bicara penting juga. Pak. Kamu dengar apa? Ini mahal. Kocak nih. Ellen, satu orang suaranya besar. Kocak ini itu gue nih. Oh, tidak ada. Terakhir, aku dengar besar. Aku lagi. Diam saja, nggak tahu. Orang itu nggak tahu, nggak tahu. Benar, serius. Kamu gitu. Wih, rame ternyata. Tadi telah kita lihat apa saja yang dirasakan turis asing saat di Indonesia. Dan video itu sudah cukup mewakili dari semua turis yang masuk ke Indonesia. Dan perlu kita pertanyakan juga bahwa apakah semua turis merasa nyaman di Malaysia? Rupanya tidak, karena ada saja turis yang kecewa saat mereka sedang ada di Malaysia. Berikut videonya. Kenapa? Tak boleh, Malaysia tak boleh. Malaysia tak boleh. Malaysia tak boleh. Wih, Kalau saya kawan, saya tak nak kawan. ini kayak cekcok gitu ya. Turis asing asal Inggris ceritakan pengalamannya saat berlibur di Malaysia. Dirinya menghabiskan uang Rp120 atau sekitar Rp400.000 untuk potong rambut. Dilansir dari The Straits Times pada 14 April, video itu dibagikan Keluar bahasa daerah aku. dan share itu berselisih. Soalnya 400.000 untuk Dan potong dengan rambut. biaya yang harus dikeluarkan saat memangkas rambut. Share mengatakan biaya itu bahkan lebih mahal daripada Inggris. Di sisi lain, tukang cukur menyebut turis asing dikenakan pajak tambahan. Tagihan tinggi juga dikarenakan dia memotong janggut syar. Atas viralnya video itu, Kementerian turun tangan. Malaysia akan melakukan investigasi kasus itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Salahuddin Ayub konfirmasi. Tukang cukur itu akan ditindak secara hukum jika terbukti bersalah. Warga Indonesia, saya minta maaf. Semalam saya buat video tentang barang-barang saya suka di Malaysia. Saya guna gambar ini. Saya fikir ondi-ondi di Malaysia, tapi banyak orang beritahu saya ini klepon dari Indonesia. Saya tak nak buat orang menjadi marah. Saya minta maaf. Dari video Ya, ini sudah dimaafkan. dapat kita simpulkan bahwa tidak selalu wisatawan asing masuk Malaysia merasakan kenyamanan seperti apa yang mereka katakan selama ini. Karena yang indah di mulut belum tentu indah di mata. Dan mungkin banyak dari netizen Malaysia yang belum masuk Indonesia tapi sudah menilai buruk tentang Indonesia dari media-media meresahkan. Nah teman-teman, itu dia ya videonya. Wah, lagi-lagi ini Indonesia dan Malaysia, tapi itu kan udah biasa ya, negara bertetangga kan memang kayak gitu ya, nggak cuma Indonesia Malaysia aja. Tapi kenapa sih orang Malaysia itu, nggak semua ya, ada yang berpikiran kalau Indonesia itu jorok lah, makanannya nggak sehat lah, nggak enak lah, inilah itulah. Kenapa gitu? Apakah itu karena pengalamannya pergi ke Indonesia sendiri, atau hanya dari media-media yang pernah dibacanya, atau dari sosial media aja gitu? Kalau ingin tahu Indonesia itu seperti apa, langsung aja sih berkunjung, menurut aku ya, langsung aja berkunjung ke Indonesia. Tapi tentu berkunjungnya jangan ke tempat-tempat yang apa ya, tentu ke tempat-tempat yang patut untuk dikunjungi gitu. Kalau masalah bule atau turis yang berkunjung sih, memang ya setiap turis tuh pasti yang berkunjung tuh, baik ke Malaysia ataupun ke Indonesia, pasti mereka punya pengalaman sendiri gitu. Nggak semuanya suka dengan Indonesia atau Malaysia, nggak juga pasti ada aja gitu ya yang mereka nggak suka lah, atau mereka suka lah. Nggak semua bule tuh yang berkunjung ke Indonesia atau Malaysia itu yang suka, pasti ada yang nggak sukanya juga gitu ya. Tapi ini yang sering jadi ini ya, kenapa sih pandangan orang Malaysia itu Indonesia tuh ya negaranya kayak itu miskin banget deh gitu. Aku juga heran sebenarnya.
tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kalau ingin menilai ya menilai aja, tapi coba dulu kunjungi gitu Indonesia itu seperti apa gitu. Kunjungilah tempat-tempat yang memang harus dikunjungi gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye, assalamualaikum.